Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel Harder Simples. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mudah memperbaiki masalah ketika ponsel Anda tidak terhubung ke PC menggunakan kabel. Jadi pertama-tama pastikan Anda menggunakan kabel yang memang untuk mentransfer data. Pertama, Anda perlu mencolokkan kabel ke ponsel Anda dan periksa apakah MTP sudah diaktifkan. Di sini ketuk izinkan agar PC dapat mengakses data dari ponsel Anda. Dan seperti yang bisa saya lihat, sekarang seharusnya sudah berfungsi untuk saya. Tapi gulir ke bawah, ke panel control, lalu di sini ketuk Android System, ketuk itu di sini, lalu ketuk untuk opsi USB lainnya. Di sini, jika Anda menggunakan kabel yang rusak atau kabel yang memang tidak mendukung transfer data, Anda tidak akan melihat opsi transfer file, transfer gambar, atau terhubung dengan perangkat. Anda tuh hanya akan melihat opsi mengisi daya ponsel ini atau mengisi daya perangkat yang terhubung. Jadi intinya adalah Anda harus menggunakan kabel yang berfungsi dengan baik. Tapi jika itu tidak berhasil untuk Anda harus menggunakan port yang benar di PC Anda. Cobalah mengganti kabel di PC Anda dan sebagainya. Dan jika Anda sudah memilih port yang tepat, itu akan berhasil untuk Anda. Biasanya yang digunakan adalah port USB 3.0, bukan port USB 2.0. Dan untuk ponsel itu saja sebenarnya. Itu seharusnya bisa memperbaiki masalah di ponsel Anda, tapi jika itu tidak membantu, sekarang kita harus beralih ke bagian PC. Jadi izinkan saya pindah ke sini. Dan di sini seperti yang Anda lihat, kita sudah memiliki ponsel kita. Dan sekarang, kita harus mengunduh aplikasi Smart Switch. Kita harus masuk ke Chrome dan membuka situs web ini. Ini adalah situs web Polandia dan karena saya berasal dari Polandia, jadi izinkan saya menghapus PL dari tautannya. Nah, di sini seperti yang Anda lihat, kita memiliki Smart Switch. Sekali lagi, saya tidak tahu kenapa ini PL, tapi jangan khawatir, saya akan menerjemahkannya untuk Anda. Di sini, seperti yang saya lihat, mereka menggunakan Samsung.com PL App Smart Switch, dan kita harus mengunduh aplikasi Smart Switch untuk PC kita. Dan yang dilakukan aplikasi ini adalah mengunduh driver untuk ponsel atau PC kita. Jika PC kita tidak mendeteksi bahwa itu adalah ponsel, sehingga harus mengunduh drivernya sendiri. Jadi di situs web ini, gulir ke bawah sampai Anda melihat cara mentransfer data. Di sini ini bagaimana Anda ingin terhubung. Ubah ini menjadi cadangkan dan pulihkan data dari untuk PC atau Mac. Dan di sini sebelum Anda mulai klik tautan Smart Switch PC, klik Windows atau di sini kita punya Mac. Saya tidak tahu mengapa Google Translate lebih banyak, tetapi di sini kita memiliki berkas untuk Mac atau Windows. Klik Windows dan Anda akan mengunduh berkas penginstal EXO. Dan di sini Anda akan melihat beberapa persiapan untuk proses instalasi. Sekarang kita dapat menutup Chrome. Dan di sini Anda akan saya seperti yang Anda lihat, aplikasi saya sudah terpasang, tapi untuk Anda hanya perlu menyetujui semua yang ada di sini untuk lisensi untuk mengunduh driver, untuk mengunduh Microsoft Visual atau semacamnya. Dan di akhir proses instalasi, Anda akan melihat opsi untuk mengunduh driver, dan ini mungkin memakan waktu beberapa menit, sekitar 5 hingga 6 menit. Untuk saya prosesnya memakan waktu 10 menit karena PC saya memang sangat-sangat buruk. Jadi ya, mungkin akan memakan waktu. Jangan khawatir, prosesnya akan selesai. Setelah itu kita bisa langsung membuka aplikasi ini, Smart Switch. Dan di sini seperti yang saya lihat, unduh aplikasi Smart Switch ke perangkat yang terhubung. Dan sekarang kita bisa pergi ke Play Store. Dan di sini cari. Tapi untuk Smart Switch ini digunakan untuk mentransfer data secara khusus. Tapi jika kamu hanya ingin menggunakan ponsel Android di Windows, kamu sekarang bisa mematikan Smart Switch, lalu colokkan kabel ke ponselmu. Sekarang seharusnya sudah bisa digunakan karena kita sudah punya drivernya. Tapi sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kamu bisa dengan mudah menggunakan Smart Switch. Install Samsung Smart Switch. Dan tunggu sebentar karena mungkin butuh waktu yang lama. Jadi sekarang kita harus klik buka.
dan sekarang lebih izinkan segalanya. Dan di sini, seperti yang saya lihat, transfer data Anda, ini sebagian besar untuk melakukan pencadangan, tetapi saya akan menunjukkan cara melakukannya. Kirim dari telepon ini, kabel, dan sekarang semuanya akan berfungsi dengan baik. Kita dapat mencabut kabelnya lagi. Dan seperti yang saya lihat di aplikasi Smart Switch di PC kita memang memiliki Galaxy A3 dari 2017 yang sudah terhubung. Kita bisa klik cadangkan untuk melakukan backup atau di sini pulihkan untuk mengembalikan data. Dan begitulah cara menggunakan Smart Switch. Tapi selain Smart Switch, seharusnya sekarang sudah bisa digunakan untuk hanya mentransfer data dasar. Dan sekarang Anda sebenarnya tidak perlu khawatir tentang apapun sama sekali, sungguh. Dan jika ini tidak membantu Anda, meskipun saya rasa ini seharusnya membantu, Anda harus memeriksa apakah opsi USB debugging sudah diaktifkan di ponsel Anda. Jadi sekarang buka kunci ponsel Anda. Izinkan saya menempatkan bagian ini dengan cepat agar ponsel saya tidak bergerak dari kamera saya. Dan sekarang kita harus masuk ke pengaturan sistem di sini. Sekarang kita harus menggulir ke bawah sampai kita bisa melihat bagian tentang ponsel. Di sini ketuk informasi perangkat lunak dan gulir ke bawah. Sebenarnya mungkin tidak sampai paling bawah karena di sini kita menemukan nomor build ini. Saya sebelumnya merekam di Nokia, jadi itulah kenapa saya pikir nomor build ada di bagian bawah. Kita harus mengetuk nomor build. Di sini seperti yang Anda lihat, mode pengembang telah diaktifkan. Sekarang kita bisa kembali lagi dan gulir ke bawah sampai ke opsi pengembang. Di sini seperti yang Anda lihat ada banyak sekali opsi, jadi jangan mengetuk apapun yang tidak Anda ketahui. Dan aktifkan debugging USB. Seharusnya ini berhasil untuk Anda. Dan sekarang di sini ada semua langkah sederhana yang sudah saya tunjukkan, dan pada akhirnya saya bisa tunjukkan bahwa Anda bisa dengan mudah menghubungkan ponsel Anda sebagai perangkat multimedia. Tapi jika setiap langkah sebelumnya tidak berhasil untuk Anda, maka perangkat multimedia juga tidak akan berfungsi untuk Anda. Dan itu saja untuk video kali ini. Jika Anda menyukai video ini dan merasa video ini bermanfaat, mohon pertimbangkan untuk mendukung channel kami dan tinggalkan like. Itu sangat penting bagi kami karena itu memotivasi kami dan kami bisa memperbaiki video kami jika Anda punya masukan atau kekurangan. Jika Anda memiliki beberapa pertanyaan, Anda bisa menanyakannya di kolom komentar di bawah. Dan itu saja. Semoga ini membantu Anda dan sampai jumpa. Semoga harimu menyenangkan.